Sudah Bu Ayan? Sudah. Ya, monggo Pak Darwin, mulai. Jadi begini ya, saya tadi pagi baru ada dengar satu seperti video motivasi gitulah ya. Dia tuh menyatakan tentang diri sendiri itu untuk menyatakan kelayakan. Itu sama nggak maksudnya dengan mencintai diri sendiri kalau tentang kelayakan gitu? Yes. Ya, kita merasa layak gitu kan. Kita merasa layak dengan diri kita. Karena kan saya tadi baru kepikir sendiri ya. Misalnya dikatakan kita harus pada diri sendiri itu harus merasa yakin pada diri sendiri. Jadi tadi saya coba pikir-pikir sendiri ya. Misalkan kita sekarang ini ada satu profesi, kita kerja. Nah, jadi waktu kita mau kerja itu kita digaji misalnya 5 juta. Tapi kita merasa kita ini nggak pantas kalau kita 5 juta gitu. Jadi kita jadi merasa kita seharusnya lebih pantas ke 10 juta. Kalau 5 juta itu nggak pantas kita terima karena dari diri kita itu nggak 5 juta itu nggak layak gitu. Nah, tetapi di satu pihak misalnya kita mau digaji contohnya 500 juta. Itu malah timbul lagi dalam diri kita. Seakan-akan kita itu kita pantas 500 juta. Jadi kita jadinya agak drop sendiri gitu. Nah, karena kita sendiri yang merasa nggak layak gitu kan. Nah, jadi apakah jadi maksudnya tadi seperti itu, kita mencintai diri itu kita harus bisa melayakkan diri gitu. Apakah maksudnya seperti itu? Maksudnya saya mau tanya seperti itu. Oh, ya. Ya, menyayangi diri itu tentu dalam porsi yang sinkron ya. Artinya juga bukan menyayangi diri, spoiler itu bukan begitu ya, tapi menyayangi itu di situ ada tanggung jawab. Ya. Ada tanggung jawab dan ada logika di situ. Misalnya tadi yakin, kita harus yakin bahwa kita layak berdasarkan apa keyakinannya. Nah, itu kan harus jelas gitu kan. Kalau saya cuma bilang saya yakin saya layak, based on apa Anda yakin? Iya. Nah, based on pemahaman, konsep. Kita harus punya konsep. Kalau kita sudah tahu konsep, baru kita yakin. Misalnya gini, atau lebih tepatnya, kalau saya lebih senang menggunakan kata tahu, bukan yakin. Saya tahu saya layak. Iya. Karena kalau yakin, itu masih bisa digoyang gitu loh. Namanya juga yakin. Oh, kepercayaan saya salah ya. Saya salah percaya orang. Misalnya gitu kan. Tapi kalau tahu itu adalah berdasarkan dari pengetahuan. Based on knowledge, pengalaman gitu. Ya. Nah, jadi ada kembali pertanyaan saya tadi kan. Kalau seandainya seperti yang saya maksudkan tadi, kita mau meningkatkan jadinya kita merasa 500 juta itu kita pantas itu apakah termasuk maksudnya kita ya tentunya kita perlu upgrade diri gitu ya. Udah upgrade diri apakah termasuk dalam hal tadi itu masukan yang Bu Ayan maksud tadi maksud saya gitu. Itu salah satu bagian prosesnya. Bagiannya ya. Ya, tapi sebelum upgrade harus tahu dulu kan. Iya. Kan kita mau naik nih. Saya mau menaiki kayak Candi Borobudur lah ya. Kita mau naik ke tangga-tangganya gitu. Saya harus tahu dong saya ada di posisi mana. Baru kita bisa naik kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu ada di mana posisi kita dan kita tahu mau ke mana. Kemudian kita juga tahu modality kita apa. Misalnya saya mau ke saya di Jakarta nih ya. Saya mau ke Medan. Saya harus tahu dulu dong, saya sekarang ada di mana. Kan saya mau ke bandara nih. Kalau saya mau ke bandara, saya harus tahu dulu dong. Saya harus setel dulu Google Maps. Awalnya di mana, tujuannya di mana. Kalau saya cuma bilang, saya mau ke bandara, lalu Google tanya, kamu ada di mana? Awalnya mau dari mana startnya? Terus kita bilang, suka-suka. Ya nggak bisa. Jadi pertama kita harus tahu kita di mana. Kemudian kita mau ke mana? Terima kasih, Ci. Gimana Pak Darwin? Berarti tadi prosesnya sama ya. Berarti kita
perlu tahu kalau kita itu layak gitu ya. Ya, tapi kita perlu tahu kita layak berdasarkan apa. Karena pengetahuan itu berdasarkan konsep. Atau konsep berdasarkan pengetahuan. Ya, harus tahu dulu. Udah tahu baru kita bisa dijabarkan gitu ya. Kita bisa tahu mau kemana. Jadi harus ada pengetahuannya dulu. Nah, pengetahuan itu berdasarkan apa? Kita berpikir. Bukan hanya menerima, tapi berpikir, dipikirin gitu ya. Diolah, datanya diolah, tidak menerima begitu saja. Dan kita memang mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kira-kira seperti itu. Okay. Terima kasih, Ci. Terima kasih. Oke, ini sudah 50 orang lebih, sudah jam 8 lebih 14. Mungkin mana Bu Nuke? Ya, Bu. Ya, boleh tolong bantu buka Bu Nuke. Kita mulai aja. Baik, teman-teman semua. Saya lihat Ibu Lina nih. Apa kabar, Bu Lina? Kabar baik, Bu Nuke dan teman-teman. Sudah lama tidak ini. Iya, lama sekali. Tapi Lama masih tidak. ingat kok, selalu ingat, selalu di hati. Selalu Saya ya. bisa begini kan, saya bisa begini berkat Bu Ayen, Bu Nuke, teman-teman Better Life lah pokoknya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Saya lihat udah ada 56 yang sangat ingin mendengarkan sharing ilmu dari Ibu Ayen yang kita tahu, saya terutama sangat merubah banyak kehidupan saya. Dan ada beberapa mungkin dari sahabat-sahabat di sini yang sudah juga membuktikan itu. Gak lama-lama kita akan membuka atau memberikan kesempatan kepada Bu Ayen untuk memaparkan, men-sharingkan ilmu yang luar biasa ini kepada kita semua agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Baik, Bu Ayen, silakan. Terima kasih, Bu Nuke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, malam ini saya mungkin akan cerita sedikit gitu ya. Kenapa acara malam hari ini biasanya Better Life selalu pakai flyer gitu ya. Tapi memang saya tuh dapat jatah untuk bertugas gitu malam hari ini. Itu sudah 2 minggu yang lalu ya Bu Nuke, kalau nggak salah ya 2 minggu apa 3 minggu yang lalu saya sudah dijadwalkan untuk bertugas malam hari ini. Tapi kalau ditanya temanya apa, saya jawabannya belum dapat wangsit. Benar-benar belum dapat insight-nya apa kira-kira apa yang perlu saya bawakan, apa semesta ini lagi nyuruh saya bawain apa gitu. Saya benar-benar belum dapat insight gitu. Baru 2 hari yang lalu, pas saya baru sampai Jakarta, itu malam-malam saya baru dapat insight-nya itu. Jadi, oh ya, orang itu banyak masalah ternyata karena kurang menyayangi dirinya sendiri. Kurang memahami dirinya sendiri, kurang mengapresiasi dirinya sendiri gitu. Sehingga saya pikir ini adalah salah satu hal yang perlu kita selesaikan dalam hidup kita gitu. Dan salah satu sebabnya tentu adalah blockchain, sehingga collective healing malam hari ini adalah kita merilis blockchain yang menghambat kita sehingga kita bisa lebih proper dalam menyayangi diri sendiri, lebih proper dalam memperlakukan diri sendiri, lebih bisa mengapresiasi diri, lebih bisa bersyukur tentang pencapaian-pencapaian dalam diri kita gitu. Dan sepertinya memang seperti itu trennya. Bahkan tadi pagi saya mendapatkan seorang klien yang mengatakan begini, Bu, saya kan sudah terapi energetic cage gitu. Ya, saya merasa memang lebih ringan, apa-apa lebih gampang. Tetapi kadang-kadang kok saya rasanya bersalah ya kalau saya lagi
ngomelin anak gitu ya, saya rasanya kok bersalah kalau begini begitu, atau saya kurang meluangkan waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Begitu banyak penyesalan dalam diri orang ini. Jadi kalau ini udah bukan tentang sampah energetik ya, tetapi lebih ke konsep berpikir bagaimana dia memandang dirinya, bagaimana dia memandang kualitas dirinya, memperlakukan anaknya, keluarganya, bahkan memperlakukan dirinya sendiri. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap orang pada dasarnya, kita semua yang ada di sini, begitupun teman-teman kita yang di luar sana, atau nanti yang akan menonton video ini, bahwa kita semua sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan sesuai dengan kondisi saat itu dan sesuai dengan kemampuan kita. Setiap orang. Karena pada dasarnya, orang selalu melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan sesuai dengan kemampuannya dan kondisinya saat itu. Bukan kondisi saat ini. Nah, kenapa kita suka bersalah? Karena kita sering menggunakan perbandingan kondisi saat ini untuk menilai apa yang kita lakukan di masa lalu. Terus kalau misalnya, karena kita no judgment ya, saya kasih contoh, orang mencuri ayam. Bukan berarti kita menyetujui perbuatan dia mencuri ayam itu betul gitu ya. Tetapi bisa jadi si pencuri ayam ini, dia melakukan tindakan itu berdasarkan kemampuan terbaik dia saat itu, dengan kondisinya saat itu di mana istrinya mungkin yang sedang hamil kelaparan. Buat kita tidak bisa dibenarkan, kita tidak setuju. Tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Ini ada yang bocor ya. Dia sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dia saat itu. Walaupun tentunya setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Setiap orang itu ada konsekuensi dari setiap tindakan kita. Sampai sini sepaham dulu teman-teman? Ya. Jadi lalu apa yang bisa kita lakukan? Terus saya kalau udah curi ayam udah gitu terus gimana gitu? Masa kita bilang benar gitu ya? Ya kita tidak bilang setuju, tapi dia sudah melakukan yang terbaik. Dan karena kita bukan hakim, kita tidak perlu menghakimi kan gitu ya. Nah, lalu apa yang selanjutnya bisa kita lakukan? Dari pelajaran hidup kita yang sudah kita lalui, maupun cerita pelajaran hidup orang lain, jadi pelajaran itu tidak harus dari diri sendiri ya. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sejarah. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari cerita hidup teman kita, orang tua kita, atau bahkan mungkin cerita, kalau saya pribadi, saya banyak mengambil pelajaran hidup dari klien-klien saya gitu. Banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Jadi artinya kita nggak perlu susah juga gitu untuk ambil pelajaran ya, karena orang katanya pelajaran hidup, pengalaman adalah guru yang terbaik, betul, tapi tidak harus pengalaman sendiri juga gitu ya. Kita nggak harus susah dulu juga gitu. Nah, dari pelajaran-pelajaran ini kita menjadi lebih bijaksana dan kita ambil apa yang bisa kita lakukan dengan pelajaran yang sudah kita dapat ini. Sehingga kita ke depan menjadi lebih baik. Jadi semua yang ada yang pernah kita alami, ataupun pengetahuan ataupun data-data yang pernah kita dapatkan, itu diolah menjadi satu pelajaran berharga sebagai modalitas untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Contoh kalau tadi Pak Darwin menanyakan untuk melayakkan diri. Yes, betul. Kita melayakkan diri, kita menaikkan vibrasi kita. Kalau kita vibrasinya panjang gelombang 3 juta rupiah per bulan, ya arus kas masuknya 3 juta rupiah per bulan. Kalau kita panjang gelombangnya 100 juta rupiah per bulan, ya arus kas masuknya 100 juta per bulan.
Nah, bagaimana itu panjang gelombang itu vibrasinya bisa di-adjust gitu? Tentu itu membutuhkan proses. Nah, supaya proses itu berjalan dengan betul, on the right track, gitu ya, kita perlu memahami beberapa konsep-konsep yang sangat fundamental. Ini yang hal-hal yang pernah kita bahas dulu waktu kita di Better Life pernah 7 batch kita buat Empower Your Mind Power. Beberapa teman-teman yang sudah mengikuti dan beberapa teman-teman juga alhamdulillah mengalami transformasi yang cukup signifikan gitu ya dari pelajaran ini. Tapi mungkin ada juga yang perlu review, mungkin juga ada teman-teman yang memang belum pernah mengikuti kelas ini. Biasanya ini adalah materi pelajaran berbayar, tapi saya dapat tugas untuk menyampaikan ini gitu. Jadi kita samakan dulu pemahaman kita bahwa kita ini mungkin konsep dulu ya, kita interaktif ya teman-teman ya. Menurut teman-teman merujuk pada diri sendiri. Saya adalah, mungkin teman-teman bisa tulis di chat, saya adalah, yuk kita interaktif. Saya adalah siapa? Ya, saya adalah berkat, orang yang beruntung, saya adalah wanita yang hebat dan ya saya sehat, cantik, pintar. Oke. Saya menjadi berkah, saya menjadi berkat buat orang lain. Saya berkelimpahan, saya adalah kasih sayang. Oke, good. Saya adalah spirit yang bahagia, good. Saya orang beruntung, saya adalah berkah. Ini udah pada belajar ya begini. Soalnya saya ingat kalau lagi pelajaran pertama nih jawabannya bukan begini. Saya adalah saluran berkah. Oke, good ya. Saya adalah wanita kuat, hebat dan beruntung. Oke, ya sudah melewati banyak hal dengan selamat. Selamat aja terus, Bu ya. Jiwa yang bahagia. Oke, saya adalah berkemudahan. Good. Saya adalah wanita yang bijaksana, berkati Tuhan, selalu dilimpahi kelucuan rezeki. Good, very good. Nah, ini ada beberapa yang cukup menarik ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, good. Ini cukup menarik. Kemudian, jadi ini adalah konsep diri ya. Bagaimana cara teman-teman memandang diri sendiri? So, this is very important. Bagaimana cara teman-teman memandang diri sendiri? Saya adalah. Ya. Kemudian yang kedua, ya Pak Khotib setuju. Saya adalah orang kaya, bijaksana, dan bahagia. Ya, Pak Khotib. Thank you. Nah, kemudian konsep yang kedua, Tuhan adalah. Silakan diketik. Di sini tidak ada penghakiman ya teman-teman. Bebas ya. Tulis apa bebas. Tuhan adalah. Ya. Lanjut terus silakan. Tuhan adalah. Tuhan adalah meliputi segala sesuatu. Tuhan sumber kehidupan dan berkah. Infinite source. Pemberi berkat. Sumber dari segala kelimpahan saya. Kekuatan semesta. Berkah melindungi. Menyembuhkan segala penyakit. Penolongku. Tidak ada yang ada hanya Dia. Oke. Saya adalah orang yang banyak melakukan salah. Tuhan adalah penolong saya setiap waktu. Tuhan Maha Baik kepada saya. Tuhan memberikan berkat. Tuhan adalah penolong, pengarahkan saya. Tuhan adalah kekuatan semesta. Memberkati, melindungi, serta menyembuhkan segala penyakit. Tuhan adalah energi semesta. Oke, lanjut. Ayo, ada lagi. Ini menarik ya. Ini adalah pemahaman kita tentang Tuhan. Tentang Sang Khalik, the higher source. Yang maha tinggi. Sesuatu energi yang jauh di atas kita. Kemudian, yang ketiga, hidup adalah. Jadi tadi cara kita memandang diri. Yang kedua adalah
kita memandang Tuhan, Tuhan adalah apa menurut kita, atau Tuhan adalah siapa menurut kita. Yang ketiga sekarang yang sangat amat penting juga adalah hidup adalah lihat lagi ya. Hidup adalah anugerah, hidup adalah sekolah untuk belajar, hidup adalah pembelajaran dan perjalanan, hidup adalah journey, hidup adalah anugerah, oke. Hidup adalah berkat, hidup adalah segala sesuatu yang membahagiakan, kesempatan yang melaksanakan tugas mulia dari Tuhan. In the past, I thought hidup adalah ujian, but now my life is blessing. Good, Mbak Anis. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Itu. Misalkan hukum cahaya cinta kasih sayang, hidup adalah perjalanan untuk kembali. Hidup adalah tempat saya melakukan tugas yang sudah diberikan Tuhan. Hidup adalah tempat singgah sementara, menjadi berkat dan memberi berkat. Hidup adalah kesempatan untuk berbuat kebajikan. Ada lagi? Pertanyaan saya, hidup teman-teman, apa yang teman-teman sudah tuliskan? Saya mau tanya nih, ini seru nih. Hidup adalah pembelajaran, berbagi, perjuangan. Kayaknya banyak berjuang nih Bu Indri ini hidupnya nih. Betul? Bu Indri? Betul, Mbak Yan. Banyak berjuang, Bu? Iya. Oke, thank you. Ada lagi nih. Hidup adalah petualangan. Ini lebih ditekankan petualangannya atau lebih ditekankan kegembiraannya nih? Saya kok agak curiga nih. Bu Vivi? Bu Vivi lebih banyak petualangannya apa lebih banyak gembiranya, Bu? Ini menerangkan, diterangkan ini. Hidup adalah tempat saya melakukan tugas yang sudah diberikan Tuhan. Hidup adalah perjalanan untuk kembali. Kembali kemana, Pak? Sumber segala cahaya, kebahagiaan, penuh kegembiraan, perjuangan. Ini Bu Ivon, perjuangan. Rasanya sih Bu Ivon sudah pernah kelas Empower ya, Bu? Bu Ivon? Belum, Bu. Oh, belum. Okay. Ya. Good. Ya, hidup adalah perjuangan. Bu Ivon, apakah dalam hidup Ibu Ivon merasa begitu banyak perjuangan? Penuh perjuangan, Bu. Oke, saya boleh tahu nggak Ibu Ivon punya konsep tentang perjuangan dulu, atau Ibu Ivon hidupnya penuh perjuangan, baru Bu Ivon merasa hidupnya perjuangan? Atau memang dari dulu Bu Ivon sudah merasa hidup itu adalah perjuangan? Mana duluan? Iya, dari dulu, dari sejak saya harus keluar rumah menikah itu, saya penuh perjuangan sampai hari tua saya ini. Nah, sebelum Bu Ivon keluar rumah, Bu Ivon pernah diajarin hidup nggak oleh mungkin orang tua atau guru yang mengatakan bahwa hidup adalah perjuangan? Nggak ada sih. Dulu waktu masih kecilnya istilahnya keras. Atau diajarin bahwa hidup harus bekerja keras? Enggak juga sih, tapi papi kerja tapi sambil usaha-usaha kecil gitu, bikin es apa. Tapi saya nggak ada terpikir itu perjuangan. Tapi setelah saya keluar dari rumah, berumah tangga, semua mengalami masalah banyak, itu ya saya mulai berjuang berat, masih muda tapi sudah berjuang berat sampai hari tua saya ini gitu. Oke, Bu. Nanti mungkin kalau kita lagi ini kita bisa cari ya dari mana data itu. Karena gini teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk semua masukannya gitu ya. So, terima kasih banget teman-teman sudah mau sharing, berkenan untuk sharing ya, tulis secara terbuka untuk pemikiran-pemikirannya, saya sangat menghargai ini. Hari ini kita berbagi bahwa hidup kita itu betul-betul sesuai data kita. So, misalnya kalau kita punya pemahaman Tuhan itu menghukum, maka ya kita sering kena hukuman. Gitu ya. Terus kalau misalnya kita punya pemahaman, sebentar nih saya cari dulu ini.
Tadi ada yang agak menarik sih ya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit menarik ya. Saya boleh tahu nggak Bu Ivon? Konsep Bu Ivon bahwa Tuhan adalah penolongku, itu artinya Tuhan, kita mau apa Tuhan lancarin, itu kan nolong juga ya. Atau kita lagi susah baru ditolong gitu. Ini dua konsep tentang penolong nih. Ya sepertinya kalau saya terdesak sih ada jalan gitu, rasanya ada jalan. Oke, jadi bukan saya mau punya proyek, kemudian Tuhan menolong saya supaya proyeknya gampang semua, bukan begitu ya? Konsep Sepertinya pemahaman begitu. Oke, karena ini penolongku ini bisa ada dua arti ya. Karena kalau kita pemahaman kita bahwa Tuhan menolong kita saat susah, artinya apa teman-teman? Susah dulu. Kita yang menarik itu. Kan kita konsep Tuhannya Tuhan menolong waktu kita susah. Ya susah dulu loh. Oh. Ya. Ini ada lagi. Penyelamat. Ini antara seperti benar dan tidak. Saya mau tanya lagi. Orang yang diselamatkan itu orang yang apa? Kalau kita, ya sehat selamat sampai sana, ya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau bilang, saya diselamatkan, berarti tersesat. Dari apa? Gitu pertanyaannya, gitu kan? Tuhan adalah penyelamat saya. Supaya Tuhan itu dalam posisi menyelamatkan kita, berarti kita di posisi yang tidak selamat kan? Gitu nggak? Ini kita pakai logika dulu gitu, teman-teman. Ada keberatan nggak, teman-teman? Ada yang setuju dan keberatan? Ini saya nggak bisa lihat chat di bawahnya ya, karena saya lagi ke atas nih. Mungkin bisa dibacakan chat terbaru apa nih? Penuh nyusruk, guling-guling, tapi nggak bisa berhenti. Ini sesuai takdir ya. Jadi ini lagi. Nah, terus ini lagi ya. Sekolah untuk belajar. Hidup adalah sekolah untuk belajar. Namanya belajar ada. Saya tanya teman-teman, waktu teman-teman sekolah dari kecil sampai besar, itu belajar enak semua nggak? Sekolahnya enak semua nggak? Waktu sekolah, itu enak semua nggak? Ada yang enak, ada yang enggak, Bu. Nah, kan ada yang enak, ada yang enggak. Nah, kalau kita memakai konsep sekolah belajar, sekolah untuk belajar, sementara kita punya data kalau sekolah itu begitu dengan perjalanan sekolah kita gitu ya. Di sekolah itu saya sih hampir 100% yakin semua sekolah ada bullying ya. Entah itu halus, entah itu yang halus ya, entah itu yang agak frontal gitu, agak ekstrim ya. Artinya ada gitu unsur-unsur seperti itu, tidak nyamannya gitu ya. Ada mungkin unsur guru juga tidak selalu gurunya oke gitu ya. Artinya apakah konsep ini, hati-hati ini, konsep ini juga diaplikasikan dalam hidup, dalam kita menggunakan itu sebagai konsep hidup. Kalau kita di sini tulis sekolah untuk belajar. Ya. Hidup adalah pembelajaran dan perjalanan, ini juga hati-hati. Jadi make it simple. Semakin simple, semakin mudah, semakin aman. Ya. Nah, ini juga ini yang paling menarik nih. Saya adalah, ini ada tulisannya, kita bahas sama-sama. Saya adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Tuhan adalah penolong saya di setiap waktu. Saya sekarang bertanya, setuju nggak teman-teman kalau Tuhan itu maha sempurna? Setuju. Ada yang tidak setuju Tuhan maha sempurna? Ada yang setuju? Ada yang tidak setuju nggak? Tuhan maha sempurna.
Setuju Tuhan Maha Sempurna? Setuju. So, apakah mungkin yang Maha Sempurna menciptakan sesuatu yang tidak sempurna? Kalau yang Maha Sempurna menciptakan yang sesuatu yang tidak sempurna, maka tidak sempurna dong. Karena kalau Maha Sempurna, artinya ciptaannya pun pasti sempurna. Karena itu bagian dari beliau. Karyanya pasti sempurna. Sifatnya pasti sempurna. Make sense nggak teman-teman sampai sini? Lalu kalau yang Maha Sempurna menciptakan yang sempurna, apakah yang sempurna ini yang membuat banyak kesalahan? Aslinya. Kecuali memang konsepnya memandang diri sendiri seperti itu. Pada saat kita sendiri memandang diri kita, underestimate dengan diri sendiri, kita juga sedang underestimate dengan pencipta kita. Agak sedikit beda tipis ya, beda antara orang sombong dan orang tahu diri. Biasanya konteks dalam pergaulan kita, orang tahu diri adalah orang yang merendahkan dirinya. Tapi sebenarnya sejatinya orang yang tahu diri adalah orang yang tahu siapa penciptanya dan bagaimana betapa sempurnanya kita sudah diciptakan sebagai manusia. Bahkan kita dijadikan co-creator. Bahkan penciptaan manusia saja sudah didelegasikan. Ada hari ini manusia diciptakan lagi oleh Tuhan, ada? Nggak ada kan? Semua sudah didelegasikan kan. Begitu ada Adam dan Hawa sudah didelegasikan penciptaan manusia selanjutnya, ya silahkan bikin sendiri gitu kan. Ya, saking gampangnya jadi co-creator sampai-sampai banyak juga yang sudah mencipta terus mau dibuang gitu kan. Nah, asal berani kawin. Thank you Pak Ahmad, Pak Khotib masukannya ya. Jadi sampai sini kita bisa paham ya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Ini kita step by step majunya. Bu Ayan izin ya Bu. Silakan, gimana? Jadi kan tadi Bu bilang Tuhan itu kan Maha Sempurna ya. Mas ya, misalnya aku juga percaya gitu. Terus kalau misalnya maaf Bu kalau Anis. Terus kalau misalnya maaf ya Bu kalau orang yang kurang sempurna secara fisik itu termasuk yang sempurna nggak Bu? Sempurna. Siapa bilang? Kan itu kata kita tidak sempurna. Oh iya. Tapi dia sebagai manusia dia sempurna. Setiap manusia tuh unik. Dia sempurna. Makanya jangan menghakimi orang karena kita menghakimi dengan standar kita. Ingat, saya sering bilang standar sempurna itu apa sih? Relatif ya. Nggak ada yang benar. Standar sempurna itu utuh. Utuh aja. Satu kesatuan yang utuh. Tapi kesatuan yang utuh itu kan bukan berarti dia harus punya segala warna atau harus punya bukan. Utuh aja. Ya itu ya dia gitu loh. Ya, paham. Dia sempurna dengan itu dia sempurna gitu. Nah, tapi kita tuh kebanyakan iklan. Sempurna itu saya termasuk orang yang makan iklan loh dulu tuh. Sempurna itu kalau matanya punya lipatan. Nah, sampai dulu tuh sempat mikir mau operasi mata gitu. Kenapa? Karena kalau di make up susah harus pakai gitu kan, pengen gede gitu ya mata. Nah, kemudian ada lagi sempurna itu kalau badannya tinggi gitu, kalau langsing gitu. Siapa yang menanamkan itu? Iklan. Padahal di benua lain, dalam peradaban yang lain, banyak juga yang sempurna itu kalau perempuannya gendut. Kalau kurus tidak sempurna. Bahkan dalam peradaban Cina kuno ada lagi kakinya sampai diikat. Itu yang katanya wanita sempurna.
Jadi kesempurnaan ini siapa menetapkan? Manusia sendiri, bukan alam. Tapi kita harus kembali ke kesempurnaan yang sejati gitu. Saat kita tahu bahwa setiap kita sempurna, disitulah pertama kali kita tahu bahwa kita layak. Kita layak berdiri tegak di alam ini. Di muka bumi ini. Sambil menjalankan tugas kita. Tugasnya apa? Ngatur. Sebelum ngatur, siapa yang sebelum keluar tentu internal dulu. Nah, oke, sekarang kita pakai analogi lagi ya. Mungkin teman-teman yang sudah belajar Empower sudah pernah dengar analogi ini. Saya senang menggunakan analogi ini karena ini kayaknya lumayan gampang untuk dicerna gitu ya. Contohnya begini. Kalau saya nih, saya tunjuk siapa nih? Ada Bu Nanik nih depan saya ya, fotonya ada gambarnya, videonya Bu Nanik. Misalnya saya memberikan surat penunjukan kepada Bu Nanik untuk menjadi CEO dalam sebuah perusahaan. Saya memberikan Bu Nanik sebuah perusahaan di mana Bu Nanik menjadi CEO-nya. Teman-teman tahu ya, CEO itu dia punya hak penuh untuk mengatur perusahaan ini. Tapi saya bilang, Bu Nanik, nanti 10 tahun lagi, kalau Bu Nanik tidak berhasil memberikan laba bersih, tidak ada karya di perusahaan ini, maka nanti Bu Nanik masuk jail. Misalnya, Bu Nanik masuk penjara. Adil nggak? Atau Bu Nanik nanti mendapatkan hukuman kalau Bu Nanik tidak bisa menjadi CEO yang baik, perusahaan ini tidak ada laba, tidak ada perkembangan. Adil nggak? Fair, kata Bu Vivi. Tapi saya kasih tahu dulu, saya waktu ngasih surat penunjukan sebagai CEO kepada Bu Nanik, saya tidak memberikan modal. Saya hanya nunjuk beliau sebagai CEO, tanpa modal. Adil Terus mending orang usah ya. Lebih parah dari kerja Rodi ya. Lah. Mending orang usah. Kayak kalian ini. Tapi kalau saya kasih surat penunjukan nih, Bu Nani, ini yang jadi CEO ya, terus saya kasih gedungnya komplit, kasih karyawan, kasih cash flow-nya cukup, berkelimpahan. Bu Nani, ini ya, ada cash flow yang begini besar, ada uang modal, ada kas modal yang sangat besar, 1 M. Kalau perlu 1 triliun gitu kan. Terus ada bangunannya sudah jadi. Terus sudah ada SDM-nya di situ. Bu Nani, you control and manage. Komplit semua, penuh dengan high-tech teknologi. Kira-kira adil nggak? Kalau saya menunjuk Bu Nani dengan modal yang begitu bagus, dan saya meminta Bu Nani untuk bertanggung jawab dengan itu. Adil nggak? Very fair. Nah, sekarang kembali lagi ke dalam kehidupan nyata kita. Teman-teman percaya nggak kalau kita hidup tuh ada konsekuensinya? Saya. Yalah. Tahu. Semua ada sebab buat akibat. Kira-kira adil nggak sih kalau kita harus bertanggung jawab penuh atas hidup kita kalau kita nggak punya modal? Kan kalau kita harus menjalani hukum sebab buat akibat, kita harus menggunakan, ini kan hukum semesta, hukum keniscayaan. Artinya Anda mau beragama, Anda tidak beragama, Anda percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, suka tidak suka, hukum sebab buat akibat, hukum konsekuensi, setiap orang menjalani itu. Suka tidak suka. Karena itu keniscayaan. Mau pakai percaya, tidak percaya, dia berjalan.
Nah, pertanyaannya sekarang, apakah adil kalau kita harus menjalani tanggung jawab kita atas hidup kita kalau kita tidak punya modal? Adil nggak? Gimana teman-teman? Kira-kira adil nggak? Tidak adil. Kita ada modal sih menurut saya, Bu. Nah, ya, tapi kalau nggak ada modal, kan nggak adil ya. Artinya kalau Tuhan adil, otomatis kita pasti dikasih modal cukup kan? Iya, pasti. Ya kan? Pasti kita dikasih modal cukup. Modal yang sangat mumpuni sehingga kita bisa bertanggung jawab 100% atas hidup kita. Jadi ingat, kita hari ini jadi apa itu karena kita. Ya. Modal utama kita adalah ini. Kita tiap di Better Life setiap 1 bulan sekali kita selalu tanam intention. Kemudian 1 bulan sekali kita selalu membersihkan data kita. So clear, modifikasi, kemudian intention. Modifikasi, intention. Itu supaya apa? Supaya kita menggunakan tools kita dengan betul. Makanya sampai ada kelas Empower Your Mind Power. Your mind itu adalah your powerful tools. Nah, si mind ini dapat data dari mana? Programnya dari mata, dari telinga, dan biasanya data-data ini tidak disaring lagi. Seringnya. Kalau kita tidak aware, karena itu sebabnya kita selalu bilang awareness penting. Pada saat kita mendengar iklan, contoh nih ya, lagi yang puasa, teman-teman suka puasa kan ya? Kalau yang baik yang saya pikir tidak Islam pun ada dalam beberapa agama lain tetap diajarkan puasa atau mungkin ada yang intermittent fasting dan lain sebagainya. Pernah baca iklan? Berbukalah dengan yang manis. Terus kalau kita berbuka pakai air putih, rasanya jadi nggak afdol dong. Padahal itu iklan, itu bukan kebenaran. Karena kita disuruhnya berbukanya minum air putih dulu, kan, baru makan kurma. Benar nggak gitu Bu Susi? Minum air putih dulu kan? Pak Khotib? Mana nih Pak Ustadz nih? Iya, betul kan? Tapi kita disuruhnya berbukalah dengan yang manis. Terus, begitu buka puasa, adalah ya merek-merek tertentu yang manis gitu. Minum itu dulu. Itu data yang diintrojek. Sampai karena terlalu sering dan didengung-dengungkan, akhirnya dipercaya menjadi satu kebenaran. Ingat, kebenaran bukan keniscayaan. Kebenaran adalah kesepakatan bersama. Ya. Jadi hari ini kita harus pandai menyortir. Data-data yang masuk itu, apakah itu benar atau tidak? Satu hal yang teman-teman harus ngerti, data selalu dibuat oleh pembuat data untuk kepentingan pembuat data. Bukan untuk kepentingan pembaca data. Never. Sekali lagi ya, data selalu dibuat oleh pembuat data untuk kepentingan pembuat data. Contohnya, kalau kita masuk kantor, play hard, work hard. Pertanyaan saya, itu yang punyanya work hard-nya sama nggak sama karyawannya? Kalau tidak sama, artinya itu bukan kebenaran. Karena ada banyak orang di luar sana yang
dia play hard tapi worknya juga nggak berat-berat banget sampai yang pagi, siang, sore, malam gitu kan. Bukan saya bukan saya menyarankan kalau kerja santai-santai, bukan begitu ya. Kita semua tetap harus ada tanggung jawab dan serius dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Tetapi artinya statement-statement itu bukan kebenaran mutlak. Ini harus teman-teman pahami. Ada beberapa figur yang kata-katanya biasanya ditelan tanpa saringan. Orang-orang yang kita pandang lebih pintar dari kita. Orang-orang yang kita pandang lebih bersih dari kita. Orang-orang yang kita pandang lebih powerful dari kita. Biasanya figur-figur ini seringnya kata-kata mereka kita terima tanpa disaring. Bahkan saya sendiri sudah warning anak saya sejak dia kelas 3 SD. Nah, kalau nanti guru ngomong di depan, kamu jangan sekali-kali ngangguk, kamu dengerin dulu. Kenapa? Karena di tahun ajaran baru, itu sering guru tuh di depan panggung ngomong begini. Nggak semua guru ya, ini yang dialami oleh anak saya. Anak-anak, kita memasuki tahun pelajaran baru. Tahun pelajaran ini akan menjadi tahun yang lebih sulit. Kalian harus bekerja dengan lebih keras. Ya, karena pelajaran kalian lebih susah. Sepintas, sepertinya benar. Sepertinya, karena kita sudah terlalu terbiasa dengan itu. Dan bahkan banyak orang merasa bangga kalau bisa melewati satu kesulitan. Saya sudah ajarkan ngomong dengan anak saya. Begitu kamu dengar guru kamu ngomong gitu, kamu geleng-geleng. Biarin aja, bu guru aja yang susah, saya mah senang-senang aja. Saya tetap belajar dengan nyaman, dan saya mendapatkan prestasi dengan cara yang nyaman. Artinya ya belajar, tetap bukannya leha-leha, tapi tidak harus sesusah itu juga kali gitu kan. Gitu ya. Nah, ini ada bu guru nih. Ini bu gurunya ada pintar yang ini. Ya, belajar itu fun, betul. Atau ada lagi yang saya sering dapat ini ya. Pernikahan adalah ibadah. Pernah teman-teman mendengar itu, nikah adalah ibadah. Nah, masalahnya adalah konteks ibadah itu pemahamannya lebih ke apa gitu loh. Senang-senang atau sesuatu yang harus dijalankan dengan pengorbanan gitu. Ya. Tidak salah kalau dia bilang pernikahan adalah ibadah selama konteks ibadah itu sesuatu yang baik. Kenapa? Karena ibadah itu sampai ada beberapa orang mengatakan kalau kita lagi mau sholat ya, saya mau pacaran dulu ngapain mau sholat katanya. Itu yang senang kan, karena rindu. Tapi ada lagi yang, aduh, saya kalau nggak sholat nanti kena hukum nih. Itu lain lagi. Jadi tidak ada yang salah dengan ibadah selama konsepnya kita tidak melakukan itu karena takut, tapi karena cinta. Karena kita senang. Ini ada pertanyaan. Oh, ini. Contohnya ya, saya kasih clue. Contoh gini, waktu pandemi kemarin itu kan ekonomi financial banyak di luar sana yang memang dalam dunia ini ada yang up, ada yang down waktu itu. Tapi banyak juga yang up. Lalu bagaimana kalau ada orang bilang begini, aduh ini kalau lagi pandemi begini, ekonomi lagi susah, lagi pada jatuh ekonomi, harus hati-hati gitu kan, duitnya lagi susah misalnya gitu. Terus kalau kita mau ngangguk, kita setuju, enter datanya. Nanti running lagi kita. Bagaimana menyiasatinya? Kalau saya biasanya gini, apalagi kalau orangnya lebih senior dari kita ya, kan kita juga harus bisa sedikit pakai, ada tips gitu ya, supaya kita juga jangan menyinggung orang gitu. Maka kita bisa ngobrol dengan orang tersebut dan
saya biasanya gini. Waduh, kan. Artinya seperti apa ya? Seperti empati gitu ya. Waduh. Dalam hati terusin, yaitu data kamu. Data saya baik-baik saja. Atau aduh gitu ya. Waduh gitu ya. Dalam hati terusin lagi, yaitu data kamu. Data saya baik-baik saja. Kira-kira gitu bisa bantu? Itu datamu dalam hati. Gitu ya. Jangan sekali-kali say yes ya. Sangat mudah sekali. Data itu enter jadi satu program dalam hidup kita. Cukup dengan ngangguk. Karena ngangguk itu enter ya. Sama dengan jalan, running. Udah. Ya. Sesederhana itu. Nah terus bagaimana kalau sudah terlanjur masuk? Bagaimana kalau terlanjur sudah masuk? Kan kalau orang tuh, karena data itu nggak bisa dihapus ya teman-teman. Sebentar saya izin laptop saya. Karena data itu tidak bisa dihapus, tapi data bisanya dimodifikasi. Dan cara modifikasinya sangat gampang. Yuk, teman-teman yang sudah bisa empower mungkin bisa sharing bagaimana cara modifikasinya sambil kita penyegaran di sini. Bagaimana modifikasinya? Yang bisa bantu open mic? Nis Bu, coba ya Bu. Jadi punya buku data sendiri, terus yang ditulis kayak gini. Dulu saya begini, tapi sekarang dan seterusnya saya bla 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 bla. Dan itu tidak menggunakan kata will, tapi menggunakan kayak present tense. Yes. Gitu. Dan jangan lupa belakangnya ditutup dengan proses cepat, mudah, dan menyenangkan. Good. Thank you Mbak Anis. Memang Mbak Anisnya selalu lah. Keren ya. Lulus berarti. Jadi apa namanya, dia punya ininya ya, patternnya, caranya adalah dulu titik-titik, misalnya dulu buat saya hidup adalah ujian, tahu. Tapi mulai sekarang dan seterusnya, seumur hidup saya hidup adalah anugerah. Dan itu terjadi dengan mudah dan menyenangkan. Prosesnya mudah dan menyenangkan. Ya. Nah, ini yang karena data itu nggak bisa dirubah. Saya kasih contoh ya, bukan, data itu nggak bisa dibuang. Saya kasih contoh. Teman-teman bisa bayangkan itu Superman. Bisa bayangkan Superman nggak teman-teman? Bisa? Wah, nggak ada yang jawab nih. Bisa Bu Ayen. Bisa gitu ya. Oke. Terus kalau sekarang saya bilang jangan bayangkan Superman, bisa nggak? Jangan bayangkan Superman, bisa nggak? Tetap muncul. Tetap muncul, karena datanya sudah ada. Tapi data Superman bisa kita modifikasi. Superman dalam bayangan teman-teman seperti apa? Ganteng. Good. Sekarang bayangkan Superman-nya ketemu sama Mua ya. Mua ya, itu make up artis tuh, Mua. Terus Superman-nya dikasih itu eyeliner, kemudian dikasih bulu mata yang tebal sekali gitu ya. Terus digambarin alisnya. Bayang ya Superman-nya pakai bulu mata yang cuk-cuk gitu, yang lentik ya. Bulu mata badai gitu, tahan badainya si hari ini. Kemudian dia kasih bando yang pakai hati-hatian, kasih Hello Kitty gitu. Kebayang teman-teman? Ih, langsung kan. Superman-nya nggak hilang, but konsep Superman-nya bisa berubah kan? Betul teman-teman? Jadi tidak bisa dibuang, tapi bisa dimodifikasi. Misalnya kita pikir pocong terus jangan pikir pocong nggak bisa, sudah ada dalam memori kita pocong tuh modelnya begini, tapi bisa dimodifikasi.
Coba bayangkan pocongnya pergi ke salon, kainnya diganti kain sari yang warna pink gitu kan. Terus dia facial. Terus kalau perlu pocongnya ikut itu apa sekolah John Robert Power, jadi good manner gitu ya. Bisa berubah jadi sesuatu yang nice. Nah, yang jadi masalah sering saya dapat masukan dari beberapa klien itu ada data di balik data. Jadi artinya datanya sudah dimodifikasi, tapi sebenarnya data ini ada di balik data lagi menjadi dasarnya. Contoh, hidup itu harus berjuang. Hidup itu adalah perjuangan. Lalu kita modifikasi. Dulu hidup buat saya adalah perjuangan, tapi mulai sekarang dan seterusnya hidup adalah anugerah. Itu kan sudah dimodifikasi, tapi kenapa hidupnya masih perjuangan juga? Ternyata dia mendapatkan data hidup adalah perjuangan dari ibunya. Misalnya dari kecil dia dibilang, nah hidup adalah perjuangan, kamu harus kerja keras. Untuk sukses kamu harus kerja keras, kamu harus banting tulang. Sementara dia punya data bahwa ibu selalu benar, atau orang tua selalu benar. Maka dia harus modifikasi di layer kedua. Bahwa dulu orang tua selalu benar. Tapi mulai sekarang dan seterusnya, saya menghormati pendapat orang tua saya, tapi kebenaran itu relatif dan yang berlaku hanya yang mensupport saya saja. Dirubah. Jadi ada 2 layer, sometimes 3 layer. Jadi konsep kita tentang yang memberi data itu juga itu harus dilihat siapa. Sampai sini clear teman-teman? Clear, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga. Clear ya? Jadi, ini adalah konsep yang paling penting dalam hidup. Kalau konsep kita tentang diri, konsep kita tentang Tuhan, dan konsep kita tentang hidup ini tidak sinkron, maka disitulah hidup amburadul. Atau kita akan menemui begitu banyak hambatan untuk menjadi versi terbaik kita. Atau mungkin kelihatannya baik, tapi sebenarnya itu bukan diri kita. Kalau kita bukan diri kita yang sejati, kita tidak akan pernah bisa menjadi yang terbaik. Karena bukan diri kita. Bentukan. Nah, pertanyaannya kita, yang paling perlu kita renungkan mungkin setelah sesi ini adalah, kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah saya menjadi diri saya sendiri? Karena kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri, bisa jadi nanti kita juga memprojectionkan sesuatu yang di-repress di dalam diri. Karena dia tidak keluar kan, aslinya nggak keluar. Sehingga apa yang terjadi? Seringkali kita menemui hambatan-hambatan yang terjadi di sekeliling kita. Ingat teman-teman, saat kita menghadapi masalah di luar, kalau kita ketemu masalah di luar, artinya ada masalah di dalam yang perlu diselesaikan. Karena masalah di dalam dia seperti memantulkan keluar, dan pantulan keluar itulah yang kita anggap masalah. Clear teman-teman sampai sini? Saat kita menghadapi masalah, artinya kita sedang melihat masalah di dalam diri kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena bisa aja dua orang menghadapi urusan yang sama, kejadian yang sama, tapi yang satu memandang itu masalah, yang satu memandang itu tidak masalah. Ya hanya netral aja. Tapi yang memandang ini sebagai masalah, dia ke-trigger. So that's mean ada sesuatu dalam diri dia yang memprojectionkan dirinya lewat si masalah itu. Difahami nggak teman-teman? Bahkan sebenarnya
Saya tanya, teman-teman ada nggak yang kalau nonton film nggak nangis? Contoh gini, filmnya sedih ya, kita nonton 3 film sedih. Tapi kan ceritanya beda-beda lah ya. Tapi artinya dalam cerita film itu ada momen sedihnya. Tapi mungkin dari 3 film sedih ini, yang kalau kita lihat secara logika nilai sedihnya sama gitu ya, mungkin cuma 1 film yang kita nangis. Atau mungkin 2 film kita nangis, 1 tidak nangis. Atau bisa juga 3-tiganya. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Kenapa kalau anak kecil nonton film sedih, dia belum tentu ikut nangis? Why? Karena sebenarnya waktu kita melihat film dan kita ikut nangis, yang ke-trigger adalah pengalaman kita. Jadi kita ingat kesedihan kita. Kita bukan lagi empati sama kesedihan orang. Kesedihan kita sedang memorinya tuh tergali, ke-trigger. Sebenarnya waktu kita sedih ngeliat itu, sepertinya kita sedih nonton TV, tapi kita lagi menangisi juga yang di dalam. Itu sebenarnya yang terjadi. Nih. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang terus kita sedih, kita lihat film sedih, kita ikut menangis, bisa jadi itu cara tubuh untuk merilis emosi kita, memproses emosi yang ada di dalam. Karena di-amplify oleh film yang kita tonton. Tapi di situ juga satu kesempatan untuk menggali ke dalam diri. Saya kenapa sedih? Film ini mengingatkan apa dalam hidup saya? Ya, film ini mengingatkan apa dalam hidup saya? Betul, keingetannya. Jadi sebenarnya kita bukan lagi empati sama si artis, bukan. Oke? Sampai sini, ada pertanyaan? Bu, izin Bu, nanya Ya. ke Anis. Gimana, Jadi Mbak? aku jadi ini sih, apa namanya, kepikiran kan kayak tadi Ibu bilang ngajarin Tasya dari umur kelas 3 tuh ya. Kan Ya. aku juga ngajar kan. Jadi idealnya tuh kita ngajarin, misalnya nih, if aku juga punya anak-anak murid, aku tuh ngajarin kayak gitu dari kelas umur berapa sih Bu gitu? Sedini mungkin. Jadi gini, seorang guru, nah ini banyak guru ya di sini, tapi semua mungkin banyak juga yang jadi orang tua atau kakek nenek ya. Sangat penting ingat, jangan sekali-kali menjadikan anak didik kita menjadi versi kita yang lebih baik. Never. Tapi tugas kita adalah menghantar anak-anak itu menjadi versi terbaik dirinya. Bukan memasukkan mimpi kita ke anak-anak kita. Bukan. So, kalau mau begitu, otomatis kita harus menjadi diri kita yang netral. Jangan memprojectionkan. So, you have to withdraw all the projection. Clear sampai sini? Gitu ya Mbak Anis ya. Tentu ya Mbak Anis sudah lihat lah, nah, kalau kita belajar di Empower tuh jauh lebih banyak, tapi ini adalah dasar-dasar fundamental yang saya tambahin sedikit poin-poin yang kayaknya perlu untuk dibagikan gitu. Oke, siap. Thank you, Wayan. Thank you juga. Ya, jadi ini Bu Vivi baru kasih masukan lagi. Dulu saya menghindari pemicu seperti itu. Saya fight. Oke, dulu saya sering fight, dibikin mudah aja Bu. Jadi usahakan waktu modifikasi data buat kalimat sesimpel mungkin. Dulu saya fight dalam hidup. Tapi sekarang saya malah kadang mencari trigger itu biar keluar emosi, mencari rumputnya di mana. Itu normal nggak? Oh ini tentang keadaan gitu ya. Saya malah kadang mencari trigger itu biar keluar emosi yang terpendam, mencari rootnya di mana. Ini untuk modifikasi data atau Ibu lagi cerita kondisi Ibu nih? Bu Vivi.
Oke, tidak terjawab ya. Oh, kalau modifikasi data jangan panjang kali lebar gini, Bu. Make it simple. Dulu saya fight dalam hidup, tapi mulai sekarang ya hidup mudah menyenangkan. Udah, simple aja gitu. Nah, satu lagi yang paling penting adalah, ini yang paling penting ya, serahkan prosesnya kepada Tuhan. Ini tentang doa ya. Biasanya kan kita berdoa, biasanya gimana coba teman-teman kan suka ngomongnya gini ya, yang penting saya udah usaha gitu. Serahkan hasilnya pada Tuhan. Betul? Tapi di pelajaran Empower, balik. Kita minta goalnya kepada Tuhan, kita serahkan prosesnya kepada Tuhan. Ya, kita serahkan prosesnya kepada Tuhan. Penting, kita cuma minta gini, Tuhan, misalnya contoh ya, saya punya net profit 100 juta rupiah per bulan dengan proses cepat, mudah, dan menyenangkan. Udah gitu aja. Tapi kalau teman-teman yang suka ikut full moon, new moon, kita selalu ingat teman-teman di atas pola doanya, kita selalu tulis apa? I manifest, saya jadikan ini. Apa teman-teman? Ingat, ada yang bisa sharing? Ayo yang belajar new moon, yang sering new moon, udah 2 tahun loh kita bikin running program new moon di tiap bulan. Yang bisa sharing? Nih Mbak Anis lagi nanti. Saya jadikan ini atau yang lebih baik untuk Yes. kebaikan yang terbaik. Ya, Bla bagi bla bla. nggak bla 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 Bu, bagi semuanya. Thank you Bu Nuke. Jadi bebas ya. Ada orang yang mungkin belum terlalu pede, nulisnya gini, Dear Universe gitu ya, atau Tuhan yang terkasih gitu ya. Boleh, pembukaannya bebas ya. Ya Rohman, ya Rohim gitu kan. Kalau yang udah pede, saya jadikan. Kalau sudah pelajaran Empower itu saya jadikan. Ini atau yang lebih baik untuk kebaikan yang terbaik bagi semuanya. Kenapa begitu? Supaya itu sinkron, karena apapun yang kita minta itu disinkronkan dengan kebaikan semuanya. Nah, baru di bawahnya kita tulis goal-goalnya apa, maunya apa. Prosesnya serahkan kepada semesta. Jangan dibalik. Karena kalau dibalik artinya Anda tidak memiliki goal. Penting saya udah kerja nggak tahu goalnya, kayak nyetel Google Map, sudah pasang Google Map, udah pasang ya dia ini, tapi nggak setel goalnya ya, nggak nyampe gitu ya. Google-nya ada terus ngikutin jalan ini jalan, tapi nggak ada goalnya. Anda harus setel goalnya jelas, dengan jelas, detail, terukur, menggunakan present tense itu. Ini penting ya. Jadi antara proses harus jelas, antara proses dan goal jangan dibalik. Dan menggunakan present tense. Sampai sini clear? Oke, jadi kita kembali lagi tadi, saya akan ulang, rangkum. Yang paling penting adalah konsep diri, konsep Tuhan, dan konsep hidup. 3 ini sinkron hidupnya. Oke? Ini udah jam berapa nih? Baru jam 9 lebih ya. Ini ada lagi. Bayan, jika kita merespon cerita orang dengan tertawa, apakah itu netral atau mengiyakan data? Depends on your feeling. Kuncinya ada di rasa. Rasanya apa? Rasanya setuju apa enggak? Kalau rasanya setuju, ya jadi running dia.
Yang tadi saya ajarkan untuk geleng-geleng, itu kamu aja. Itu untuk mengungkapkan rasa kita tapi dengan cara yang santun, tidak menyinggung orang, tapi kita juga tetap punya prinsip kita sendiri. Nah, pada saat Anda tertawa, yang ditanyakan adalah rasa. Perasaan Anda setuju apa tidak? Kalau setuju, running datanya. Karena pada prinsipnya, semesta itu bukan merespon bahasa. Mau bahasa itu sebabnya afirmasi banyak yang nggak jadi, teman-teman. Udah sering coba afirmasi belum? Sampai sungsang sumblek nggak jadi-jadi. Yang terjadi itu adalah karena semesta itu dia bekerja dengan frekuensi, bukan dengan bahasa. Itu sebabnya kita ngebatin aja, nggak perlu pakai bahasa, jadi. Yang penting kuncinya bayangkan dan rasakan. Bisa dibayangkan, bisa dirasakan, jadi. Sesederhana itu. That's the power of mind. Itu adalah tools yang paling powerful yang kita punya. Modality kita hidup. Modal kita hidup. Itu sebabnya kita bisa dimintai pertanggungjawaban karena kita punya modal. Oke? Jadi adil ya hidup itu. Ya. Masih ada pertanyaan tentang materi yang kita sampaikan barusan atau mungkin ada yang perlu yang teman-teman mau menambahkan? Silakan. Bu Rina? Tidak ada? Oke. Ya. Barangkali ada yang kelewat gitu teman-teman yang sudah belajar terus materi penyampaian saya ada yang kelewat, kalau mau mengingatkan ditambahkan silakan. Tadi ada yang tanya tentang sejati diri, Bu. Tadi di daftar ya. pertanyaan. Ya, jadi diri kita yang sejati itu ya diri kita yang utuh. Utuh itu bagaimana? Ya menerima diri kita dengan utuh, dengan penuh cinta kasih, dengan bersyukur. Sadari bahwa buat kelas Empower lagi ya. Ini lagi kelas Empower free ini. Dapat wangsitnya begitu. Jadi sadari bahwa kita lahir itu utuh seutuh-utuhnya. Versi semesta ya. Utuh versi semesta ya teman-teman. Bukan versi ayah, ibu, versi iklan, bukan. Atau versi medis, bukan. Versi semesta. Setiap orang itu lahir utuh. Masalahnya adalah kita menggunakan versi pihak-pihak tertentu karena kebenaran itu adalah kesepakatan bersama. Sehingga sempurna menurut pihak A belum tentu sempurna menurut pihak B. Nah, kita jangan sekali-kali menilai diri dengan menggunakan kalibrasi dari pihak-pihak yang bukan keniscayaan, artinya kebenaran yang kesepakatan bersama. Ya, kalau kita pakai itu, kita tidak akan menjadi utuh. Mungkin saya mau tambahkan sedikit, ini agak dalam ya, tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan, saya berusaha menyampaikan ini dengan mudah. Contoh gini, waktu kita lahir dengan seutuh-utuhnya ya, teman-teman. Tapi pada saat tumbuh kembang, banyak sekali introject, atau mungkin kita harus setelah di introject kita punya data dan kita menghadapi hidup menggunakan data-data itu gitu ya. Nah, bisa jadi in order to survival, dalam rangka survive, kepribadian kita itu apa namanya? Bermutasi ya. Ada bagian dari diri kita yang bermutasi. Di saat itu, in order to survive in that time. Itu sebabnya saya bilang semua orang sudah berbuat yang terbaik di saat itu dengan kemampuan terbaik dia dengan kondisi saat itu. Jangan menggunakan penilaian dengan kondisi saat ini. So, apa yang terjadi? Misalnya seorang anak yang dia waktu kecil, orang tuanya tidak suka kalau dia itu ngomong. Ya sebenarnya orang tuanya udah stres gitu ya. Jadi waktu anaknya ngomong itu selalu dibentak
berisik, berisik, berisik gitu ya. Nih hati-hati nih, ada nggak orang tua yang suka gitu nih, tiap anak yang ngomong berisik, berisik, berisik. Nah, ini saya cerita kisah nyata ya. Terus karena si anak ini dibilang berisik, 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 akhirnya anak yang tadinya dia ceria, dia menjadi pendiam. Dia menjadi pendiam. Waktu dia kecil, ya, SD. Gitu. Kemudian setelah dia dewasa dan dia lebih mendapatkan kebebasan di lingkungan, dia kembali lagi dong. Aslinya kan anak memang ceria gitu ya. Tapi ingat, dia pernah menjadi pribadi yang tidak berisik dalam rangka dia survive. Supaya dia bisa diterima oleh orang tuanya dan lingkungan rumahnya. So, apa yang terjadi? Pada saat dia dewasa, mungkin dia kerja, dia ketemu satu figur yang tidak bisa diajak komunikasi. Susah banget nih komunikasi. Atau dia ketemu dengan bos cewek gitu ya, ini misalnya anaknya perempuan, terus dia ketemu dengan bos perempuan yang susah deh, dia nggak ngerti maunya apa sih nih bos ini gitu, nggak bisa diajak komunikasi. So, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Pribadi dia yang masa kecil ini sudah, dia kan ada pribadi yang keluar ya, yang jadi diem. Kemudian seiring waktu, pribadi ini tidak diperlukan lagi kan, dia diam di dalam dirinya, tapi terlupakan. Tidak diintegrasikan, terlupakan. Dia sudah ada tapi terlupakan. So, one day, dia berprojection keluar dalam bentuk ketemu dengan figur yang mirip itu. Nah, itu sebabnya kita sebut kalau kita menghadapi masalah di luar, dan maka itu artinya ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diintegrasikan atau diperbaiki. Supaya apa? Supaya kembali utuh. Clear nggak teman-teman sampai sini? Agak berat ya. Mungkin ini belum pernah saya bahas tentang ini. Tadi siapa yang nanya tentang utuh? Bu Rina? Siapa yang mengingatkan tadi ya? Saya juga jadi kepo, utuh tuh maksudnya gimana? Ya, artinya kita menerima diri kita, baik yang gini, kadang-kadang kan kita merasa, itu nggak gua banget gitu loh. Tapi kadang-kadang kita ada seperti yang nggak gua banget gitu. Nah, itu harus kita terima. Gampangnya begitu. Bahwa memang, misalnya gini, saya seorang yang ekstrovert. Tapi saya juga menerima bahwa, dan saya menyadari bahwa ada bagian diri saya yang introvert. Kalau seseorang yang dia, kalau bahasanya gini, semakin di luar terlihat terang, semakin di dalam kita ada yang gelap. Dan itu harus kita terima. Bahwa ada bagian itu dalam diri kita. And it's normal gitu. Itu bukan sesuatu yang perlu dihindarkan. Itulah diri kita yang utuh. Terima. Mungkin ini agak berat ya. Biasanya ada beberapa klien saya yang sudah ikut sesi konseling itu bisa memahami ke sini. Acceptance seperti Ibu. Ya. Dan mungkin jangan dipikirin terlalu berat ya teman-teman. Tapi misalnya gini, artinya kalau kita bikin ringan tuh seperti gini. Misalnya pernah merokok lah ya, pernah merokok gitu, teman-teman pernah merokok. Terus hari ini tidak mau merokok lagi gitu. Ya terima aja bahwa ya saya bisa merokok. Ada bagian diri, I'm a smoker, but not always. Tapi saya juga mencintai bagian diri saya yang itu. Nah, contohnya begitu. Walaupun di luaran kita bukan smoker. Clear? Yang gampangnya kayak gitu ya. Nah, nanti kalau kita bicara lebih jauh lagi, pada saat ego kita sehat, kita bisa menyelaraskan itu semua. Yang paling penting adalah kita sayangi diri kita. Kita tahu bahwa kita harus memperlakukan diri sendiri dengan adil. Nah, ya itu kita terima. Maksudnya saya tadi gitu, mengintegrasinya gimana yang paling gampang kita terima, kita akui.
Contoh lagi, ini bagian yang mungkin agak ekstrim ya. Misalnya seorang ibu atau seorang ayah yang pernah mukulin anaknya, atau seorang suami yang pernah mukulin istrinya. Tapi dia sekarang nggak mukulin istrinya lagi, misalnya gitu ya. Terus dia, kalau ingat masa lalu, saya benci bagian diri saya yang itu. Pernah nggak teman-teman yang ada merasakan begitu? Saya membenci diri saya yang di masa itu. Ya tidak harus ekstrim seperti yang tadi saya katakan sih, tapi saya membenci diri saya yang itu. Atau saya membenci diri saya yang saya tidak bisa melawan kalau lagi diomelin misalnya gitu. Itu kan bagian yang tidak menerima diri. Terima dulu. Terima, akui, rangkul diri sendiri, kemudian lihat kenapa begitu. Apa yang kita bisa lakukan supaya kita menjadi lebih baik. Bahwa pada saat itu saya pernah menjadi pribadi seperti itu sudah memang yang the best yang saya bisa lakukan di saat itu dengan kondisi seperti itu. Itu maksudnya ya, terima. Sayangi diri dengan utuh. Iya, mengakui dark side dari diri, ya betul. Mengakui dan merangkul ya, tetap menyayangi dark side kita. Saya masih suka kesal sama diri sendiri ketika saya merasa saya terlalu lembek. Nah, artinya bukan berarti kita mau lembek-lembek terus, tidak. Kita terima bahwa saya pernah menjadi pribadi seperti itu, dan kita paham betul bahwa memang kita sudah saat itu respon kita menjadi pribadi seperti itu karena memang kondisinya seperti itu, dan itu sudah yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari pelajaran yang sudah kita lewati, ya dari perjalanan hidup itu, dari pengalaman itu? Oh, saya misalnya jadi lembek karena saya kurang, misal dalam perusahaan gitu ya, kalau saya harus punya tambah ilmu lagi sehingga saya menjadi lebih kompeten dalam pekerjaan saya. Pada saat saya lebih kompeten, orang lain tentu lebih respect, sehingga saya tidak akan lagi, atau saya waktu ngobrol sama teman-teman, saya punya bahan yang cukup baik untuk dibicarakan sehingga saya tidak menjadi lembek. Kan lembek itu ada sebabnya. Clear ya? Jadi itu menjadi bahan kita untuk progres, untuk menjadi lebih baik. Terima, kemudian pakai pengalaman itu sebagai modality untuk menjadi lebih baik. Itu kuncinya. Terima, sayangi, terima. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kan ada orang yang mengatakan maafkan diri sendiri ya. Saya lebih suka mengatakan terima. Kenapa? Karena kalau maafkan artinya ada judgement di situ bahwa salah. Ya kan teman-teman? Maaf itu baru terjadi kalau ada salah. Kalau nggak salah, apa yang dimaafkan? Ya kan, Bu, kalau kepada ibu bagaimana ya? Karena saya merasa masih ada akar orang tua selalu benar, harus nurut. Saya merasa ada kalanya saya merasa ingin menolak, namun tubuh gemeteran gitu. Karena saya mau menolak bukan menurut kepada orang tua. Pertama, itu nanti bisa pakai cara visualisasi juga bisa. Active imagination, di mana situ kita katakan bahwa we say thank you, kita mengatakan terima kasih kepada orang tua kita atas semua bantuan, bimbingan, semua upaya ya, jasa-jasa orang tua kita. Tetapi bukan berarti kita menjadi seperti sama dengan orang tua kita. We say thank you, tetapi saat ini kita sudah punya data kita sendiri, kita sudah punya cara hidup kita sendiri, di mana itu lebih mensupport kita untuk menjadi pribadi kita yang lebih utuh. So say thank you, dan katakan I love you kepada orang tua kita. Terima kasih, dan tetap menyayangi orang tua kita. Karena ingat tadi Bu, siapa yang tanya ya? Kita melakukan itu based on love, bukan based on fear. Selalu. Kalau kita berdasarkan rasa takut, saya menolak, tapi saya takut, tidak begitu. Tapi kalau kita karena sayang, karena cinta, kita akan bisa melakukan itu jauh dengan lebih baik.
Saya mungkin sharing sedikit ya. Saya dengan orang tua saya banyak sekali tidak sefahaman gitu. Baik dalam memandang hidup dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu memposisikan diri, mereka tahu bahwa saya menyayangi mereka. Apa adanya. Saya boleh tidak setuju, mereka boleh tidak setuju dengan saya, but I love them very much. And I respect them. Dan itu membuat waktu saya mendeklar ketidaksefahaman saya dengan orang tua itu jauh lebih mudah daripada waktu saya takut ditolak. Kuncinya itu ya, dengan cinta kasih. Ya, nanti Bu Ambar bisa WA saya pribadi nanti kalau masih memang enggak ini ya. Seperti ingin bicara, tapi namun terkesan melawan, jadi saya telan dan sering terasa sakit ke tubuh dan lelah mental. Oke, Bu Ambar, nanti mungkin bisa dibantu ya. Di sini banyak yang bisa bantu. Bu Nuke salah satunya. Ya, Bu Nuke banyak handle orang-orang yang ya punya masalah yang perlu dibantu ya. Jadi ada lagi pertanyaan teman-teman? Oh, satu lagi. Tadi kenapa Bu Ambar kok sampai takut begitu? Tentu karena konsep diri. Jadi konsep dirinya harus benar dulu. Ya, konsep dirinya, cara kita memandang diri tepat dulu. Saat kita tahu bahwa kita layak, otomatis kan kita tahu bahwa kita mandiri secara mental, otomatis waktu kita ngomong sama orang juga berubah nanti caranya. Gitu ya. Jadi selalu internal dulu diberesin. Oke, teman-teman. Kalau pelajarannya ini bahan materinya sudah tidak ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan, saya kasih waktu mungkin berapa menit dulu. Habis itu kita masuk ke collective healing. Kita akan menggali apakah ada blockchain yang membuat kita kurang bisa menyayangi diri atau mengapresiasi diri, gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, saya minta mungkin teman-teman bisa berkontribusi untuk ketik di chat. Satu minggu itu kan 7 kali 24 jam ya. 7 kali 24 jam jadi berapa tuh? Teman-teman ada kalkulator nggak? 7 kali 24 jam. 168 jam per minggu ya. Pertanyaannya, teman-teman mungkin bisa sharing. Dari 168 jam per minggu, berapa jam teman-teman luangkan untuk me time? Dari 168 jam, tidak termasuk tidur ya teman-teman, itu bukan me time. Jalan-jalan sama keluarga juga bukan me time. Ya. Dari 168 jam, berapa lama waktu yang teman-teman sediakan untuk diri sendiri? 1 jam. Ada lagi? Ayo teman-teman, tolong kontribusinya sama-sama, ayo 3 jam, 2 jam. Berapa jam lagi? 168 jam loh teman-teman, 168 jam. Berapa jam? 8 jam seminggu. 8 jam seminggu? Wow. 8 jam seminggu itu tidak termasuk kalau lagi berobat ya, Bu Liana ya, itu nggak masuk ya. 2 jam. Coba kalau kita lihat 1 jam per hari, berarti 7 jam. 2 jam. Rata-rata masih di bawah 5% ya. Di bawah 5%. Jadi sebelum komunikasi keluar, coba komunikasi dengan diri sendiri, me time. Coba saya tanya, begitu bangun tidur, teman-teman ngomong sama siapa? Bangun tidur, itu ngomong sama siapa? Atau begitu bangun tidur langsung lihat HP? Siapa WA gue nih? Diri sendiri. Ya. Kalau di Better Life kita sudah ada pattern doa ya. Dear Universe gitu ya, kita untuk berterima kasih gitu. Tapi pertama mungkin sebelum doa itu ada baiknya kita mengucap terima kasih dengan diri sendiri. Atau kita say hello dengan diri sendiri. Hello, sebut nama kita sendiri gitu. Good morning. Yuk kita jalani hari ini dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Banyak nggak kayak gitu teman-teman?
Kayaknya sih 90% lihat HP. Belum pernah ya, oke ya, mencoba meditasi pagi ya. Kalau masih belang bentong. Oke, meditasi bagus selama Anda sadar. Jangan halu. Ya. Jarang banget. So, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman sudah sharing. Intinya adalah kita mulai hari ini mulai ada pemahaman baru. Harapan saya ini ada pemahaman baru sehingga rutinitas bisa berubah, otomatis kualitas hidup juga bisa berubah. Imbasnya ke sana. Ya. Ada pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa lebih di-upgrade gitu. Karena kalau pemahaman kita tentang hidup berubah menjadi lebih tepat, lebih suportif dengan hidup kita, otomatis kualitas hidup kita akan berubah. Gitu ya. Nah, untuk lebih menyempurnakan pemahaman kita ini, tentu kalau sudah ada terlanjur sampah yang sudah jadi, nah ini yang kita buang gitu ya. Tapi kalau hanya buang sampah, tapi tetap tidak teredukasi, nanti jatuhnya jadi balik lagi sampahnya. Itu sebabnya hari ini kita sharingnya cukup agak sedikit panjang, walaupun tidak sepanjang kelas aslinya gitu ya. Kelas aslinya berapa jam ya, Bu Nuke ya? Kita dulu bikin 10 jam gitu, 2 kali 5 jam. Saya lupa dulu tuh. 2 hari Bu Nuke ya kalau nggak salah ya. Iya. 2 kali 5 jam. Jadi 10 jam Ya, efektif. kurang lebih 10 jam tuh kalau nggak salah, Bu. 10 jam efektif itu yang dasar ya. Yang advance ada lagi. Ya, jadi 20 jam. Jadi ya memang saya berusaha ambil yang detail, yang fundamental sekali, ya fundamentalnya aja untuk di-share dengan teman-teman karena ya ini harapannya sih memang bermanfaat ya. Saya pikir ini bukan harapan, tapi pasti bukan kebetulan saya dapat insight seperti itu gitu. Dan itu keras banget gedorannya, jadi sampai nggak pakai flyer bisa bikin begini tanpa flyer. Ya. Kapan buat yang advance? Yang advance harus ikut yang dasar dulu kelasnya ya. Karena bahaya kalau kita punya mind power yang sangat powerful, tapi kita tidak ada dasarnya, nanti ibarat Anda punya pisau bedah operasi yang sangat tajam, tapi salah pakai. Ya. Udah pernah dasar ya, nanti kita ulang. Oke. Kita hari ini sekarang kita akan rilis ya, kita akan cari. Mungkin ini spotlightnya di remove dulu ya. Oke, gini. Hari ini ada 64 yang ikut. Tapi mohon maaf teman-teman yang masih dalam paket Energetic Cage release belum selesai, Anda harus skip dari tapi Anda tetap mendapatkan benefit dari collective healing malam hari ini, tetapi tidak bisa untuk saya akses energinya secara bersamaan gitu ya. Jadi hari ini saya akan mengakses energi teman-teman semua yang di sini kecuali yang sedang dalam program Energetic Cage dengan saya. Dan saya juga mengakses orang-orang yang menonton video ini, yang akan menonton video rekaman ini dan mau mengikuti blockchain-nya gitu ya. Nah, di antara teman-teman semua yang tidak ikutan Energetic Cage Healing dengan saya atau sudah selesai, artinya tidak dalam sedang program, apakah ada yang berkeberatan untuk diakses energinya? Karena kalau ada yang keberatan, saya akan skip. Kalau tidak ada yang bilang skip, saya anggap oke. Coba lagi, ini ada tulisan apa lagi nih? Oke, reminder kenapa saya belakangan ini nggak tahu. Thank you Bu Leana. Ya, that's why tidak ada yang kebetulan gitu ya. Oh ya, mumpung ingat. Bu Leana, buku New Moon Full Moon-nya sudah oke. Saya mumpung ingat nih. Sudah jadi bukunya. Buku aku udah punya dari dulu kan yang apa namanya yang New Moon. Cuman memang kemarin itu kan beberapa kali nggak nggak ikut Bu. Jadi belum lanjut lagi. Oke, oke. Kalau lagi nggak lanjut, tetap kalau tahu itu lagi New Moon ditulis aja. Oh, oke. Siap. Thank you. Oke. Ini saya lagi baca sebentar di sini, susah tidur akhir ini. Atau memang ada yang nggak sinkron. Ya, gini.
Nyaman atau tidak nyaman? Gampang ya teman-teman. Tidak nyaman artinya tidak sinkron. Nyaman, sinkron. Nah, gitu aja. Kalau tidak tidurnya nyaman, nah kayak saya tuh sering kadang-kadang kurang tidur sedikit ya karena nonton Netflix, but I am so happy, artinya sinkron-sinkron aja gitu ya. Tapi kalau kurang tidur kemudian tidak nyaman, artinya ada yang tidak sinkron ya. Meditasi jangan halu, maksudnya gimana, Bayan? Ya, meditasi itu harus, sebenarnya meditasi itu aware. Meditasi itu tidak harus selalu duduk ya. Anda bisa walking meditation. Meditasi itu artinya kita sadari pikiran kita. Itu meditasi, intisarinya. Jadi meditasi itu bukan yang harus yang diam. Walaupun banyak aliran-aliran meditasi, tapi kalau buat saya sangat simple. Apakah meditasi itu membuat kualitas hidup kita lebih baik? Sesederhana itu. Kalau lebih baik, go ahead. Yang penting adalah kita punya pemahaman dulu atas hidup kita. Setelah kita paham, then you do meditate. Tapi meditate itu membantu untuk lebih, misalnya untuk olah nafas dan lain sebagainya. Tapi di atas itu semua, kita harus punya pemahaman yang fundamental dulu. Kalau tidak, ngawur entar. Jatuhnya halu. Artinya gini, kalau teman-teman misalnya hidup adalah perjuangan, terus Anda meditasi, terus nggak akan maju, hidupnya berjuang terus juga. Gitu ya, contoh sederhananya gitu. Oke. Oke, jadi tidak ada keberatan teman-teman ya. Kalau gitu saya akan izin untuk mengakses semua yang ada di sini, kecuali kayaknya ada 1-2 yang masih belum selesai program energetic cage-nya. So, semua yang di sini saya akses, kecuali yang sedang dalam program energetic cage, termasuk yang diakses adalah orang yang nanti akan menonton video ini dan bersedia untuk diakses juga ya. Oke ya. Yuk teman-teman, saya kasih waktu 1 menit. Silahkan minum air putih dulu. 2 menit lah. Mungkin air putihnya nggak di depan. Minum dulu air putih. Bila memungkinkan untuk terapi yang ini, bila memungkinkan, open kamera ya. Kalau memungkinkan, itu akan lebih memudahkan. Kecuali yang di kamar mandi yang nggak perlu open kamera. Ya, oke. Mungkin saya minta tolong Mbak Anis untuk nanti bantu tulis di chat ya. Hari ini Bu Fani ada di grup nggak? Bu Fani, kayaknya Bu Fani nggak ada ya. Oke, saya minta tolong Mbak Anis untuk, atau Bu Wilya, siapa? Salah satu mungkin bantu tulis di chat nanti hasil dari... Chat sini ya, Bu? Ya, oke. Oh ya, ya. Ya. Sama nanti saya tolong di WA. Enggak, nanti di WA di grup besar juga ya. Kita jadi tahu hasilnya. Oke. Saya izin akses energinya ya. Kita ada 2 halaman. Yang diakses hari ini adalah 60. Ada 1, sebentar saya periksa dulu sebentar. Oke, full ya. 61 plus. Pertanyaannya, isunya adalah apakah ada blok chi kolektif yang menghambat kita semua di sini untuk bisa optimal mengapresiasi diri dan menyayangi diri kita dan memperlakukan diri dengan proper, ya. Ada. Apakah ini isu yang terbaik, tema yang terbaik? Oke. Kemudian kita akan cari kita keluar barusan sadness ya. Kemudian sadness ini kita akan breakdown lagi mana yang lebih detail, ke hal yang lebih detail. Sadness, sorrow. So semua yang ada di sini kita memiliki kolektif block chi sorrow. So sorrow ini ada sesuatu yang lebih dalam dari sedih ya, duka.
Lebih tepatnya duka. Mungkin kalau bahasa Indonesia terjemahkannya duka. Jadi bukan hanya sedih, tapi duka. Kita akan lihat apakah kita bisa melihat, bisa mengakses dia ada di organ tertentu. Organ tertentunya tidak bisa karena tidak ada secara kolektif berbeda. Kemudian time frame-nya, oke, time frame-nya bisa kita cari 1 tahun, 2, 3, 6 tahun terakhir. Jadi artinya secara kolektif, semua dari kita di sini, termasuk nanti orang yang akan nonton video ini, ada block-chi sorrow. Block-chi sorrow, di mana yang paling panjang itu 6 tahun ya, rentangnya 6 tahun. Jadi ada yang mungkin 1 hari yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, mungkin 4 tahun yang lalu, yang paling panjangnya adalah 6 tahun. Karena time frame-nya adalah 6 tahun. Jadi block-chi-nya ada, kolektif block-chi-nya adalah sorrow, time frame-nya 6 tahun. Bersarang di organ apa? Bisa didapat, tidak bisa didapat. Ya. So teman-teman sekarang, karena ini time frame-nya 6 tahun, yang bisa kita lakukan sekarang adalah saat saya menyebutkan tentang duka atau tentang sorrow, dalam kurun 6 tahun terakhir ini, apa yang teman-teman rasakan? How do you feel? Apakah ada organ tertentu yang rasanya jadi lebih berat? Bagaimana nafas teman-teman? Bisa tulis di chat. Waktu saya mengatakan tentang sorrow, ya, ini adalah block-chi block-chi kolektif yang menghambat kita untuk bisa optimal mengapresiasi, menyayangi diri, memperlakukan diri dengan proper. Secara kolektif kita ketemu block-chi sorrow, time frame-nya 6 tahun terakhir. How do you feel? Sakit kepala kiri. Dan kasih ininya ya, derajatnya ya. Dari 1 sampai 10, 1 ringan, 10 berat banget. Level berapa ketidaknyamanannya? Yuk, teman-teman tulis di chat. Daerah mana? Dan level berapa? Waktu mendengar kata sorrow. Dan mungkin kalau ada mungkin kejadian yang terlintas di benak teman-teman, kejadiannya apa? Dan waktu mengingat kejadian ini, apa yang dirasa? Bagaimana tubuh merespon? Sesakkah? Pusingkah? Beratkah? Levelnya berapa? So, something happened in these 6 years. Ya. Oke. Kejadiannya boleh ditulis, boleh tidak apa-apa. Ini adalah contoh proses kita menarik sesuatu yang di unconscious, kita tarik ke conscious. 8, berdebar-debar. Oke, masih ada lagi yang mau sharing? Ingat, waktu teman-teman sharing, menuliskan ini di chat, ini juga adalah bagian dari memproses emosi. Ya. Karena block-chi terjadi karena tubuh kita tidak berhasil memproses emosi 100%. So, apa yang teman-teman tuliskan, itu juga bagian dari healing untuk memproses emosi. Oke? Good. Tidak ada lagi. So, pilih dulu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti collective healing, mungkin bisa tolong tulis di kolom chat 1. Jadi saya tahu ada berapa orang yang belum ya. Oke, jadi saya terangkan kembali kalau gitu prosedurnya. Nanti saya akan mengusap begini dan mengatakan saya sehat, saya bahagia. Ikuti kata-kata saya, kalian ikuti dengan telapak tangannya, diusap dari dahi sampai ke leher servikal sini. Sampai nanti terakhir kita katakan amin.
Begitu selesai amin, teman-teman ambil nafas dari hidung pelan-pelan, buang perlahan-lahan ke lantai lewat mulut. Waktu buang nafas, bayangkan, ini teman-teman pernah nonton Ghostbuster gitu ya, itu bayangkan kayak ada uap asap abu-abu yang lengket gitu, keluar masuk ke bumi. Oke? Karena apa? Karena bumi yang bisa meregulasi energi negatif tersebut. 2 kali ambil nafas dari hidung, pelan-pelan buang lewat mulut. 2 kali. Yang ketiga, ambil nafas dari hidung, tahan selama mungkin di perut. Kemudian, kalau udah nggak tahan ya, buang dalam 1 kali hembusan. Gitu. Oke? Jadi nafas pertama, nafas kedua, perlahan-lahan, ambil pelan, buang pelan. Yang ketiga, ambil sedalam mungkin, tahan, buang dalam 1 kali hembusan. Clear? Oke. Ya, kita mulai. So, collective block chi sorrow, time frame-nya 6 tahun terakhir. Kita mulai ya. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dikasihi. Saya dicintai. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya berharga. Saya berdaya. Saya disupport semesta. Saya aman. Saya dilindungi. Saya cerdas. Saya bijaksana. Saya layak. Saya berharga. Saya bersyukur. Saya beruntung. Saya bersuka cita. Saya sukses. Amin. Ya, kita nafas. Sekali lagi. Sekali lagi ambil nafas dalam, tahan. Ya. Oke. Clear, 100% sudah kerilis. Ya, teman-teman minum dulu. Oke, udah minum. Ya, sekarang set intention-nya. Duduk tegak, 2 kaki menyentuh lantai. Tangan kiri sedekat mungkin dengan jantung. Tangan kanan di atas punggung tangan kiri ya. Kita set intention. Saya tahu saya layak. Katakan. Saya tahu saya dicintai. Dan saya mencintai. Saya tahu bahwa saya adalah makhluk Tuhan yang sempurna. Terima kasih diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu Pertiwi.
untuk masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Namaste. Oke. Sekarang teman-teman ingat lagi tadi yang tidak nyamannya di organ mana. Kalau yang tadi ingat kejadiannya, ingat lagi kejadian itu dan lihat ada perbedaan nggak? Jadi tadi waktu mengingat kejadian tersebut apa rasanya? Sekarang waktu mengingat kejadian tersebut apa rasanya? Bisa tulis di chat. Ada perubahan nggak? Tadi kan ada yang sakit di sini, nggak enak di sini, nggak enak di sana, gitu kan. Sekarang perubahannya ada nggak? Nah, ingat sekarang level 1. 5 sekarang. Good. Lebih netral ya. Good. Thank you, thank you. Good, thank you. Terima kasih. Good. Plong, nyaman. Good. Thank you. Oke. Thank you ya. Bagus. Lempeng. Oke. Kepala kanan lebih nyaman. Thank you, Bu Feli. Ya. Terima kasih, teman-teman. Nah, ada sedikit penutup supaya apa yang sudah kita lakukan ini menjadi lebih baik. Buat teman-teman yang merasa memang ada mendapatkan manfaat ya, apa yang sudah kita sharingkan malam hari ini, sedekah. Sedekah tidak harus ke rekening Better Life ya, teman-teman. Kalian silakan sedekah mau kemana saja silakan. Sedekah. Niatnya, saya bersedekah sebagai tanda syukur kepada Tuhan semesta alam karena hidup saya yang menjadi lebih baik. Ya. Saya bersedekah sebagai tanda syukur kepada Tuhan semesta alam karena hidup saya yang diberkati, karena hidup saya yang menjadi lebih baik. Oke? Terserah mau sedekahnya ke mana. Tidak harus ke Better Life ya. Oke? Dan lakukan dalam 1 kali 24 jam. Tidak harus dalam bentuk uang, kalian bisa sedekah dalam bentuk nasi kotak, kalian ingat misalnya mungkin ada siapa yang perlu dibantu gitu ya. Bebas. Ini adalah pertukaran energi dengan semesta. Oke?